Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berikut saya akan jelaskan bagaimana cara pengisian dari raport project ya. Yang pertama tentu kita ke data project Bapak Ibu. Seperti biasa, isikan data-data sekolah Ibu. Kemudian di sini ada judul project. Karena untuk SD itu maksimal 3 dan minimal 2, maka di sini Bapak Ibu bisa buat judul projectnya ya, project 1, project 2, atau project 3 gitu ya. Misalnya ini saya kasih judul project 3 gitu. Kemudian setelah diisi, kita kembali ke menu home, baru isi data siswa. Seperti biasa Bapak Ibu isikan data siswa di sini gitu ya. Jangan lupa kalau mengisi data siswa gunakan tanda petik di depan supaya tidak terbolak-balik nantinya. Oke, kemudian ini untuk raport, ini untuk pengisian projectnya ya. Untuk pengisian project 1. Ini input data ya. Jadi ini data kegiatan 1 project penguatan profil Pancasila yang judulnya project 1 tadi, mengelola sampah plastik ya. Di sini input data ya. Jadi Bapak Ibu silahkan pilih ini judul projectnya, kemudian ini pilih ada di fase apa gitu ya, kemudian kelas berapa. Jadi kan misalnya kayak ini kan fase C, ini kan ada di kelas 5 dan 6 gitu ya. Ini fasenya. Kemudian ini catatan ya Bapak Ibu, silahkan pilih dimensinya ya, dimensi dan subdimensi. Ini dimensi 1 ya, Bapak Ibu pilih mau apa gitu ya. Misalnya dimensi 1 tentang gotong royong, kemudian dimensi 2 tentang beriman takwa, dimensi 3 dan seterusnya. Ini silakan Bapak Ibu isi. Kalau semua dimensi ini boleh setidaknya 2 ya, setidaknya 2 atau 3 terserah, cuma di sini diberikan untuk mengisi sampai dengan 7 dimensi. Begitu juga dengan elemennya ya, elemen kemudian subelemen. Nah, nanti capaiannya ini secara otomatis. Misalnya ini bergotong royong, di sini udah otomatis bergotong royong dimintanya apa gitu ya. Misalnya kepedulian. Nah, kita klik aja, kemudian elemen yang dinilai apa. Nah, misalnya ini kita ganti persepsi sosial. Nah, maka nanti di sini otomatis ya. Pun demikian selanjutnya dan selanjutnya. Nah, karena di sini kita mengisi adalah 4 dimensi ya, 4 dimensi yang kita isi, maka nanti penilaiannya pun akan ada 4. Kita lihat ya di penilaian. Jadi project 1, kemudian penilaiannya. Kalau input data kan tadi udah kita isi, kemudian di penilaiannya, maka di sini penilaiannya ada 4 gitu ya. Kalau kita isi 3, maka akan ada 3 gitu ya. Kita contohkan misalnya diisi 3. Saya mau isi 3 aja lah di project 1. Input datanya saya mau isi 3 aja. Nah, maka di sini saya mau kosongkan saja ya. Kosongkan aja, silahkan klik delete aja ya. Delete aja. Saya cuma milih 1 ya. Jadi misalnya saya mau milih 1 aja. Di sini saya delete ya. Kalau ini udah otomatis ya, ini nggak usah diklik-klik. Ya, jadi saya cuma membuat 2 dimensi ya. Jadi untuk kegiatan proyek pengolahan sampah plastik ini saya mengisi 2 dimensi ya. Nah, seperti ini, silahkan pilih dimensi elemen subelemen yang Anda gunakan pada proyek 1 ini ya. Oke. Maka nanti di sana hanya akan muncul 2 dimensi di penilaiannya ya. Jadi project 1 kita balikkan lagi ke project 1 di penilaian. Nah, di sini yang muncul hanya akan ada 2 dimensi. Gitu. Bagaimana cara menilainya? Ini otomatis saya hapus ya. Saya hapus. Untuk penilaiannya Bapak Ibu tinggal ini. Misal Afikah ini ya. Ini untuk menerapkan pengetahuan ya.
Ini dimensi gotong royong. Ini dia ada di mana? Keterangannya ini. Berkembang, mulai berkembang sesuai harapan, sangat berkembang, gitu ya. Misalnya Afrika ini mulai berkembang, klik di sini. Ya, klik di sini, kemudian tulis F gini. Ya, atau V, huruf kecil atau huruf besar silahkan. Nah, yang ini otomatis dihapus. Nah, jadi yang ditulis hanya checklistan aja. Nanti di raport dia akan mengikuti checklistan. Ya, di raport akan mengikuti checklistan ini. Kita lihat ya, Afrika mulai berkembang. Ya, di sini juga mulai berkembang. Untuk beriman takwa dia juga mulai berkembang. Ya, maka nanti di raportnya akan mengikuti. Untuk project 1 ya. Di raport ya untuk Afrika. Nah, nanti dia nih. Project ini yang ini yang kedua ya. Ini project yang satu, ini project kedua. Ya, nah ini nanti di raport akan mengikuti. Nih. Nah, terus gimana ini ada yang lowongan-lowongan kayak gini? Ya kita hidden aja. Ya ini untuk project untuk project ketiga yang ngasih lowongan untuk project ini kita Bapak Ibu bisa kita hidden. Bukan delete ya, tapi hidden aja. Nah, itu begitu juga untuk yang lain-lainnya kita bisa hidden. Nah, kita hidden aja. Seperti itu ya. Nah, ini untuk project ke selanjutnya gitu ya. Yang tidak perlu nanti bisa di-hide. Nah, tidak perlu nanti bisa di-hide. Ya. Ini penilaiannya. Ini untuk yang sampah ya, penilaian sampah. Nah, ini untuk penilaian kebun subur hidup makmur, karena kita belum nulis penilaiannya maka masih akan kosong ya. Nah, ini catatan projectnya. Ini project 3 dan selanjutnya. Nanti yang tidak diperlukan tinggal di-hide aja ya. Nah, kita coba untuk ngisi project yang kedua biar nanti ada nilai input data. Nah, ini kan masih kosong ya tadi ya, project kedua ya. Makmur. Ini kita tulis fase C ya, karena saya tadi mencontohkan fase C ya. Ini kelas 6 misalnya seperti itu, dimensinya silahkan pilih. Ini saya ngawur aja ya, pilih seperti itu, nanti udah otomatis keluar. Kemudian kita tuh, ini karena saya ngisinya 1 pasti nanti penilaiannya juga cuma 1. Kita ke project 2 lagi, penilaian silakan Afrika. Misalnya Afrika yang ini dia belum berkembang, tapi yang ini dia berkembang sesuai harapan. Cuma 1 ya, lupa saya, cuma 1, maka ini nggak perlu diisi, jadi yang diisi ini aja. Kita balik, kita lihat raport. Nah, project kedua deskripsinya, karena di sana di deskripsi saya nulisnya. Nah, nih, jadi nilainya cuma ada 2. Untuk yang lainnya silakan di-hide. Log seperti ini ya. Project 3, nah, catatan proses. Nah, sini silakan di-hide aja. Nah, di-hide aja. Nah, maka akan terhide gitu ya. Seperti itu. Kemudian keterangan. Nah, ini tanda tangan. Ini silahkan diperbaiki. Ya. Nah, silahkan diperbaiki aja. Oke, nanti tinggal kita Ctrl P. Kita lihat apakah ada yang perlu di-hide lagi atau enggak. Ini kepotong, berarti ini di catatan proses perlu dikebawain ya. Jadi kita lihat, nah kita perlu lihat ya ke pack layout, kita menggunakan 4 untuk memunculkan garis. Nah, ini kan kepotong nih.
Ini kalau kepotong kayak gini bisa kita keluarkan, masih kepotong. Nah, ini kan garis titik-titik ini nanti memperlihatkan di luar. Nah, semacam itu. Ini udah nggak kepotong insya Allah. Nah, seperti itu. Kita coba kalau kita print, nah, maka tampilannya akan lebih sempurna ya. Oke, seperti itu Bapak Ibu. Oke. Kemudian ini catatan proses untuk mengisi catatan ya. Nah ini silakan nanti Bapak Ibu isi saja ya, untuk sesuai dengan projectnya ya. Ini contoh catatan project, bisa Bapak Ibu lihat di sini ya. Contohnya silahkan aja diisi gitu. Kemudian ini deskripsi project. Deskripsi project ini tadi tulisannya project ini yang kedua kan gitu ya. Nah, untuk deskripsi project silahkan Bapak Ibu isi ya. Di sini saya kasih ruang untuk 3 project ya, karena memang maksimal ada 3 project. Oke Bapak Ibu, ya, mungkin itu yang bisa saya bagikan. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.